Hidup di negara yang berada di cincin api dunia atau Ring of Fire, para pendahulu kita mencoba untuk terus beradaptasi. Leluhur Nusantara ternyata mampu membangun rumah yang mampu bertahan dari guncangan bumi. Pertama, rumah adat yang sudah tidak asing karena keindahan dan kemegahannya. Inilah dia Rumah Gadang. Rumah adat yang berdiri di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Bukan sekadar tempat tinggal, rumah adat ini adalah simbol identitas dan sistem sosial matrilineal. Sobat muda, sejak ratusan tahun lalu, rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku. Strukturnya menggunakan sistem sambungan kayu dan berdiri di atas tiang. Struktur inilah yang membuat rumah gadang menjadi lebih lentur dan tahan gempa. Ya, saat gempa datang, rumah gadang tidak melawan, melainkan mengikuti. Tiang-tiangnya tidak ditanam kaku ke tanah, melainkan diletakkan di atas batu. Sebuah teknik sederhana namun cemerlang yang membuat bangunan seakan menari mengikuti getaran bumi. Kini, rumah gadang tetap dilestarikan dan dilindungi sebagai warisan budaya suku Minangkabau, baik oleh pemerintah maupun komunitas adat. Rumah adat tahan gempa kedua masih berlokasi di Pulau Sumatera. Ini dia rumah Omo Hada khas Nias, Sumatera Utara. Omo Hada adalah rumah adat Nias yang berbentuk panggung yang dirancang tahan gempa dengan struktur kayu fleksibel tanpa paku, dengan atap rumbia dan dinding miring untuk stabilitas. Ya, wilayah Nias termasuk wilayah yang rawan gempa, mulai dari gempa kecil hingga besar. Sehingga leluhur orang Nias membuat rumah yang kokoh dan mampu bertahan bahkan dari gempa dahsyat sekalipun. Sobat muda, rahasia Omo Hada terletak pada struktur rangka segitiga yang saling mengunci. Kayu-kayu besar disusun dengan teknik presisi tinggi tanpa menggunakan paku modern. Lantainya ditopang tiang-tiang raksasa yang membentuk struktur elastis. Alih-alih runtuh, Omo Hada justru menyerap energi gempa. Di masa lalu, Omo Hada bukan sekadar rumah, tetapi benteng pertahanan. Bukan hanya rumah untuk tinggal, tetapi juga melindungi penghuninya dari serangan musuh. For your information, Sobat Muda, Omo Hada umumnya dihuni oleh rakyat jelata dengan struktur bangunan persegi, sedangkan para bangsawan tinggal di Omo Sebuah, sebuah bangunan rumah yang lebih besar dan megah. Namun, keduanya dikenal tangguh dalam menghadapi gempa dahsyat di Nias. Rumah adat ketiga adalah Rumah Honai di Papua. Rumah adat ini adalah contoh arsitektur tradisional yang sangat tahan gempa. Rumah Honai relatif kecil jika dibandingkan dengan rumah gadang dan Omo Hada yang megah. Meski sederhana, desainnya cerdas melampaui teknologi yang ada. Memiliki struktur bundar dengan atap kerucut dari jerami dengan dinding kayu dan sambungan ikat tanpa paku yang membuat Honai lebih fleksibel menahan guncangan lateral. Jadi saat terjadi gempa, rumah Honai lebih stabil dan tidak mudah terguncang. Selain itu, tidak adanya sudut tajam dan struktur yang tinggi membuat Honai tidak mudah runtuh. Meski terlihat biasa saja atau justru terlalu kecil, namun rumah Honai mampu menghangatkan dan melindungi penghuninya loh. Konstruksinya fokus pada fleksibilitas dan material yang banyak disediakan alam, sehingga membuat Honai adaptif dalam segala kondisi geografis pegunungan Papua yang rawan gempa. Sobat muda, dahulu Honai menjadi tempat berlindung sekaligus ruang berkumpul laki-laki dewasa. Dari rumah inilah pengetahuan, cerita, dan tradisi diwariskan. Kini Honai masih digunakan, meski perlahan sudah tergantikan dengan bangunan yang lebih modern. Sobat muda, meski hidup di tengah keterbatasan teknologi, tanpa komputer, tanpa desain dan simulasi struktur bangunan, tanpa bahan bangunan modern dan serba canggih, leluhur bangsa Indonesia mampu menciptakan hunian layak bagi keluarga tercintanya. Mereka mengandalkan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dan terus mengembangkannya. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal mampu melampaui zamannya, bahkan terus bertahan melewati berbagai fase kehidupan. Masyarakat terus berganti, kehidupan sosial terus berubah, namun rumah adat tetap berdiri kokoh, menunjukkan kualitas dan kekuatannya.